Oke dulur, jadi di sini saya berada di depan gerbang ruangan Museum Nganjuk Ladang. Siap. Dijaga sama dua arca yang wow keren pokoknya. Gagah berani. Jenenge napa Mas? Dua Rapala. Katanya Mas Radit dua Rapala dulur. Dua Rapala. Seperti raksasa. Bentuknya kok buto. Heeh. Nggo pentung reco ngene lah. Godo. Nggih godo dulur. Wis ngono kuwi lah. Ayo kita mlebu ndelok. Menjero kene wae kita mendelok ke dalam. Oke teman-teman, jadi di sini ada tulisannya selamat datang. Ini alamatnya di Jalan Gatot Subroto 110 Nganjuk. Jam operasional Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Jumat jam 8 sampai jam 12 dan dilanjutkan jam 1 sampai jam 4 sore. Hari Minggu dan hari besar libur dulur. Dan ini bangunan ini sejak tahun 1996. Ada slogannya, museum di hatiku, ayo rek ke museum. Ya, makanya aku ngajak sampean kabeh warga Nganjuk, warga luar Nganjuk untuk datang ke Museum Anjuk Ladang. Ngoten dulur, yuk kita masuk bersama konco-konco ini. Nah, kita melebu ya. Siap. Yuk. Oke lur, di sini saya nggak berani berkata keras-keras soalnya yo menjaga etika ya. Assalamualaikum. Nah, di sini ada apa nih? Ada sanitizer, ada apa ini? Ada buku-buku tentang keterangan apa ini Museum Anjuk Ladang, selebaran lah, selebaran seperti ini. Ada scan me. Nah ini. Oh, nggak ada orangnya ya? Kayak enak. Nah ini ada tulisan Museum Anjuk Ladang. Seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah masuk ke Museum Anjuk Ladang, silakan masuk, tapi tetap jaga sopan santun teman-teman ya. Karena di sini tuh benda purbakalanya tuh ada energi-energi yang kita nggak tahu ya, di luar logika manusia gitu teman-teman. Nah, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Seluman selamat, seluman selamat, selamat kersaning Gusti Allah. Nah, okay. Hal pertama yang mau tak review adalah ini, arca tokoh teman-teman. Arca tokoh ini berasal dari Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk. Digambarkan duduk bersila di atas lapik berbentuk bulat dan bersandar pada setela berbentuk kurawal pipih. Bertangan dua menjulur di depan perut sambil memegang sesuatu. Di sisi kanan terdapat figur manusia dalam posisi duduk saling berdempetan dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini yang dimaksud arca tokoh ini seperti ini teman-teman. Nah ini, jadi posisi ini kip ya, ini lah. Pemotak peraga ini kayak gini loh dulur ya. Oke dulur, jadi patungnya arca tokoh ini modelnya gini loh. Jadi modelnya dodok gini, terus sendakep gini lur. Nah ini posisinya gini lur. Wes mirip porong. Nah ini ki. Yes gini ki, posisinya gini, lungguh gini. Unik ya, orang-orang dulu itu kreatif. Kita harus melestarikan bahwasanya orang nenek moyang kita dulu-dulu yang pernah tinggal di sini di tanah Nganjuk Ladang ini penuh dengan kreativitas teman-teman. Mantap. Nah ini tak lus-lus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya menerawang ya, ini ada energi gaibnya di sini tuh. Di setiap arca-arca ini ada energinya, ada energi zaman-zaman dulu. Nah, termasuk ini juga. Nah, jadi kita harus sayang kepada mereka. Dan di sini aku juga bersama ini patung apa iki jenenge ya? Patung apa kok singo kayak apa ya lur ya? Kayak singo paling ya. Oh, nek tulisannya lur. Nah, ternyata di sini ada tulisannya apa iki? Arca singa.
berasal dari Kelurahan Mangudikaran. Arca singa dalam kesenian India kuno dianggap sebagai simbol keagungan yang biasanya ditempatkan di sudut-sudut bangunan suci. Arca ini digambarkan dalam posisi duduk dengan kedua kaki di belakangnya dilipat, wajah menyeramkan dengan gigi bertaring, memakai perhiasan gelang kaki dan juga kalung. Zaman dahulu arca singa merupakan arca penjaga bangunan suci. Oh alah, arca singa lur, iki kukune lur lho. Enek kukune dulur. Enek kukune dulur. Iki ada kukunya. Tak delokne luweh cedak meneh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak demek ya. Arca singa ini ada gigi taringnya. Ada gigi taring. Nah, gigi taring. Terus di sini ada tangannya ya. Tangannya itu dia ndodok teman-teman. Dia jongkok gitu teman-teman. Ini gigi taring. Dan ini dulu ditempatkan di bangunan peribadatan nenek moyang kita dulu. Nah, seperti ini. Ini kalau tak rasakan ini ada kekuatan gaibnya juga ini. Oke, kita sayang-sayang dulu. Keren. Oke teman-teman, jadi di sini juga ada keluntungan, bel apa ini? Jenenge genta teman-teman. Berasal dari Kabupaten Nganjuk. Terbuat dari perunggu, genta sejenis ini merupakan perhiasan atau alat perlengkapan binatang peliharaan tempo dulu seperti sapi dan kerbau. Di dalam genta terdapat pemukul yang merupakan sumber bunyi apabila genta ini digerakkan. Ini ngarannya keluntungan sapi gini ngarannya. Berarti ini otak keluntung lah ini. Iki kejaman yang mbah-mbah mbiyen iki lho ya. Nah iki. Nah, iki wis ngene iki. Terus di sebelah iki enek genta pendeta, teman-teman. Genta pendeta ini biasanya digunakan oleh para pendeta Hindu maupun Buddha pada saat upacara keagamaan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah yaitu bagian yang berbentuk setengah bulatan menyerupai stupa dan berongga. Di dalam rongga tersebut terdapat bandul sebagai sumber bunyi. Bagian tengah berbentuk memanjang dengan motif lingkaran, sedangkan bagian atas terdiri dari berbagai bentuk hiasan, misalnya wajra atau bajra atau petir, cakra dan lain. Genta pendeta ini berfungsi sebagai sarana pemujaan supaya para dewa hadir dalam upacara yang sedang berlangsung. Jadi iki nek aku nyimpol lho ya, iki dige ngundang dewa-dewane nenek moyang dhewe. Klonteng kuwi yo dewane iku sampai teko kok kene lho. Dadi ngono kuwi. Iki dadi yo iki pomone iki dipraktek ngono mungkin yo. Nek aku ngarani bukan dewa sih, mungkin ada jin-jin yang datang tuh jin, teman-teman. Gitulah. Dan di sini juga ada arca lagi. Ini kayaknya cewek, teman-teman ya. Ini cewek, teman-teman. Kelihatan ada ini payudara ini. Ini cewek lagi sendakep kecil gitu. Aku dulu ini bayang nenek iki nek gawe piye no, ditatah apa piye ya nek gawe iki. Soalnya iki yo jari-jari ini lho. Jiro lu patmo lho 5 lho lur, jangkep lur, 5 lur. Dia pakai sendal jepit kayak gitu. Dan ini ada selendangnya teman-teman. Nah, terus tangannya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ada wajahnya juga. Tapi ini enggak ada keterangannya ini. Ada keterangannya. Oke. Terus kita beranjak ke yang lain. Di sini ada tombak, teman-teman. Ini kayak tombak untuk prajurit senopati, teman-teman ya. Tombak. Ada trisula juga. Ada trisula. Ketika zaman perangnya mbiyen, kerajaan mbiyen. Mojopahit, Brawijaya seperti itu, teman-teman. Dan di sini juga ada candi lor. Dan di sini juga pula ada patung dewa juga. Seperti ini, teman-teman. Ada dewa. Keren.
Di bawah ada karpet juga. Tapi ini ada lubangnya teman-teman. Kita nggak tahu ini lubangnya lubang apa ini. Dan sini ada ini namanya lingga ini, lingga. Terus itu yoni. Jadi lingga ini katanya simbol kehidupan ya, itu perempuan dan ini laki-laki. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada tulisan Prasasti Anjuk Ladang. Tak bacain ya. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang ditemukan di Candilor, Desa Candirejo, Kecamatan Locaret. Dibuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 209 cm, lebar 102 cm, tebal 74 cm. Pada saat ini prasasti yang asli disimpan di Museum Nasional Jakarta. Oh, berarti museum apa tuh? Prasasti Anjuk Ladang di depan tadi, yang berdiri tegak tuh nggak di sini, tepatnya di Jakarta sana. Prasasti Anjuk Ladang memakai huruf dan bahasa Jawa kuno. Dibuat atas perintah Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Wikromo Darmatunggadewa pada bulan Caitra tanggal 12 Paroh Petang tahun 859 Saka atau tanggal 10 April 937 Masehi. Wow, zaman-zaman setelah apa ya? Ya setelah masuknya Islam di dunia lah. Masa kerajaan ini teman-teman. Isi prasasti tentang penetapan tanah dan sawah di Desa Anjuk Ladang menjadi tanah Sima Swatantra. Dari bagian prasasti yang dapat terbaca dapat ditafsirkan bahwa alasan penetapan Sima karena penduduk Desa Anjuk Ladang telah berjasa kepada raja sewaktu terjadi suatu peperangan. Hal ini diperkuat